Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rohimawati, NIM H1A1201111 akan menjelaskan tentang APBD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keuangan Negara yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa, SIP, MIP. Jika APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara, maka APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja di lingkup daerah. Pemerintah daerah juga harus menyusun APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya APBD, maka tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam menggunakan dana di daerah bisa dicegah. Adapun beberapa tujuan lain dari penyusunan APBD adalah yang pertama, untuk membantu pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya. Yang kedua, yaitu membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, yaitu membantu menciptakan dan juga mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang jasa pabrik dan hal umum lainnya. Yang keempat, yaitu membantu menimbulkan prioritas belanja bagi pemerintah daerah. Dan yang kelima, yaitu membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sama seperti halnya dengan APBN, APBD juga mempunyai fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Pada fungsi otorisasi, anggaran daerah akan dijadikan sebagai suatu dasar dalam menerapkan pendapatan dan belanja pada tahun berlangsung. Kegiatan pemerintah daerah tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa dijalankan tanpa anggaran APBD. Pada fungsi perencanaan anggaran di daerah dijadikan sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan dan merencanakan berbagai kegiatan di tahun berlangsung. Dan yang dimaksud dengan fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus bisa diarahkan untuk bisa membuat lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran dan pemborosan dalam menggunakan sumber daya, dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah. Dan yang dimaksud dengan fungsi distribusi adalah berbagai kebijakan dalam hal penganggaran daerah wajib diperhatikan dengan mengutamakan rasa keadilan dan kepatuhan. Sedangkan pada fungsi stabilisasi yang dimaksud adalah anggaran daerah dijadikan sebagai alat dalam memelihara dan menjaga keseimbangan
dengan perekonomian daerah setempat. Selanjutnya membahas proses penyusunan APBD. Di sini kita akan tertuju pada setiap tahapan penyusunan APBD, terus elemen penting dalam setiap tahapan penyusunan APBD, alokasi waktu yang digunakan, serta urgensi setiap tahapan penyusunan APBD. Sebelum kita lanjut, maka terus diingatkan bahwa dalam sektor publik dan sektor pemerintah dikenal hal mendasar yaitu budget is most important, atau anggaran adalah instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah. Banyak ahli mengatakan bahwa anggaran adalah raja. Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran kas apabila dananya tidak tersedia bahkan kurang tersedia dalam APBD. APBD sangat-sangat penting sehingga pengetahuan akan anggaran wajib diketahui oleh setiap pengelola negara. Kita lanjut proses penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD tak terpisahkan dari tahapan-tahapan dalam penyusunan APBD dan terdiri beberapa langkah, yaitu pertama susunan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Setelah itu, langkah berikutnya adalah penyusunan RKA SKPD. Dan selanjutnya, tahap setelah penyusunan RKA SKPD adalah penyiapan Ranperda APBD. Setelah Ranperda itu dibahas di DPRD, dan disetujui bersama, kemudian dievaluasi Ranperda tentang APBD tersebut. Dan akhirnya, langkah terakhir dalam tahap penyusunan APBD adalah penetapan. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari penyusunan KUA PPAS. Rancangan KUA PPAS disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pedoman penyusunan APBD dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Penyusunan dan pembahasan KUA dalam rancangan PPAS dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah atau disingkat dengan TAPD. Sebuah tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan RAPBD. Sebuah tim terdiri atas pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diketuai oleh sekretaris daerah. Alur kerja TAPD adalah dengan mengumpulkan data atau bahan yang dibutuhkan untuk perancangan KUA dan rancangan PPAS dan kemudian dibahas bersama. Setelah itu disampaikan ke kepala daerah untuk mendapat masukan-masukan. Setelah kepala daerah menyampaikan KUA dan rancangan PAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.
Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Kepala daerah dan DPRD harus menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lama 6 minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD. Jika tidak, maka kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dan itu dilakukan kepada DPRD berdasarkan rancangan KUA dan kepala daerah dibahas dan disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD. Tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau yang sering disebut RKA SKPD. Pada tahap ini, Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD. RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan kinerja. Setelah RKA SKPD tersusun, Kepala SKPD menyampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusun rancangan perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam pedoman penyusunan APBD yang setiap tahun ditetapkan. RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi. Dalam hasil verifikasi, dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat tidak kesesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Kita lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu penyiapan rancangan peraturan daerah tentang APBD PPKD. PPKD menyusun rancangan perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Ketua SKPD. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh BPKD disampaikan kepada kepala daerah. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kita bahas tahap selanjutnya, yaitu evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Tahap ini dimulai dari pembahasan rancangan perda tentang APBD dilaksanakan dan itu dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD.
setelah kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD berdasarkan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung. Pada pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Berdasarkan persetujuan bersama kepala daerah, menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Setelah disetujui bersama, maka Ranperda APBD harus dievaluasi Menteri bagi provinsi dan dievaluasi oleh gubernur untuk kabupaten atau kota. Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD. Untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur, sedangkan untuk kabupaten kota disampaikan kepada gubernur dengan aturan yang sama. Keputusan menteri atau gubernur disampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota paling lambat 15 hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan Perda tentang penjabaran APBD dimaksud diterima. Selanjutnya, tahap terakhir dalam proses penyusunan APBD yaitu penetapan APBD. Tahapan ini dimulai dari diterimanya keputusan menteri atau gubernur tentang evaluasi Ranperda provinsi atau kabupaten dalam hal menteri atau gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda provinsi atau kabupaten kota. Tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD. Gubernur, bupati, atau wali kota menetapkan rancangan perda provinsi atau kabupaten menjadi perda dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD menjadi perkada. Demikian proses yang harus dilakukan dalam evaluasi. Setelah menerima hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Setelah itu, kepala daerah menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten atau kota paling lambat 7 hari setelah perda dan perkada ditetapkan. Demikian seluruh tahapan dalam penyusunan APBD. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang
pendapatan daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang kita ketahui, yang pertama yaitu sumber pendapatan daerah. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan PAD bertujuan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksana otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dan yang termasuk pendapatan daerah yaitu pendapatan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah itu seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lain. Yang kedua, hasil retribusi daerah. Hasil retribusi daerah merupakan sektor yang potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah seperti parkir, kebersihan, kemudian retribusi berjualan di pasar. Kemudian yang termasuk pendapatan daerah yang lainnya yaitu hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Misalnya kalian berkunjung ke sebuah tempat wisata yang dikelola oleh daerah. Tiket wisatanya itu masuk ke pendapatan asli daerah. Yang keempat yaitu pendapatan daerah lainnya yang sah adalah penerimaan daerah yang termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Dan yang kedua, sumber pendapatan yang kedua yaitu diperoleh dari dana perimbangan. Dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan. Dana perimbangan adalah dana pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil atau DBH, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Terus yang kedua, dana alokasi umum atau DAU. Yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Yaitu dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana perimbangan ini contohnya dana bagi hasil pajak seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, bagi hasil bukan pajak yaitu seperti sumber daya alam. Kemudian dana alokasi khusus yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, dan perikanan. Dan sumber pendapatan yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Itu merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang meliputi dana hibah. Dana hibah daerah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atau suatu dari pemerintahan atau pihak lain kepada pemerintah daerah, atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukan dan dilakukan melalui perjanjian. Yang kedua, dana darurat. Dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional atau peristiwa yang tidak diinginkan. Yang ketiga, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Setelah kita mempelajari sumber-sumber pendapatan daerah, maka kita juga harus tahu setelah pemerintah daerah itu memperoleh uangnya itu digunakan untuk apa sih? Oleh karena itu, kita juga harus memahami jenis-jenis pengeluaran daerah. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan daerah untuk beberapa hal seperti yang pertama itu belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yaitu kegiatan belanja yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi yang pertama belanja pegawai. Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, belanja bunga. Belanja bunga ini digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, belanja subsidi. Ini digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Yang keempat, belanja hibah.
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukan yang jelas. Yang kelima, bantuan sosial. Bantuan sosial ini digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, belanja bagi hasil. Ini digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota, atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, bantuan keuangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, ke pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya, atau dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa. Ini dilakukan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah. Yang kedelapan, belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau yang tidak diharapkan yang akan terjadi, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerima daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dan pengeluaran belanja daerah. Yang kedua yaitu belanja langsung. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksana program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi yang pertama, belanja pegawai, yaitu pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contohnya seperti belanja tunjangan, uang makan, uang lembur, dan sebagainya. Yang kedua, belanja barang dan jasa. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pengembalian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contohnya, contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan kantor, sewa gedung, pembiayaan listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, belanja modal. Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk memperoleh aset dan
untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tidak berwujud. Contohnya seperti membeli komputer, membeli lemari, kendaraan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Selanjutnya, kita akan membahas kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran ada dua jenis. Yang pertama itu kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus ini terjadi apabila belanja negara itu lebih kecil dibanding dengan penerimaan negaranya. Jadi pengeluarannya lebih kecil daripada pendapatan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak semua penerimaan itu dibelanjakan, maka masih terdapat tabungan pemerintah, masih ada sisa, jadi bisa ditabung. Jadi kebijakan ini biasanya digunakan untuk mengatasi inflasi. Yaitu yang kedua yaitu kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit ini terjadi jika anggaran belanja negara itu lebih besar dari anggaran pendapatan negara yang ada. Jadi belanjanya lebih banyak daripada pendapatannya. Anggaran defisit ini dapat mengakibatkan terjadinya inflasi karena untuk menutup defisit ini dilakukan dengan pinjaman atau mencetak uang. Sekian penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.